Kembali teman-teman ya bersama kami channel Bruce and Donna Monkey teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai ketika kita berkomitmen untuk memelihara monyet semacam ini ya teman-teman, maka di situ kita harus betul-betul komitmen sampai ia sudah dewasa teman-teman. Karena monyet ini yang asalnya hidupnya di alam liar, alam bebas, dia itu sudah tidak lagi bisa mandiri sebagaimana monyet yang liar teman-teman. Jadi ini sudah familiar atau sudah sehari-harinya itu bersama manusia atau lingkungannya itu sudah lagi bukan lingkungan hutan, maka otomatis ketika ia sudah dewasa dan sudah kita tidak menyukainya lagi, tidak lucu lagi, sudah tidak kita anggap lucu lagi, maka harus kita tetap berkomitmen untuk memeliharanya ya, kalau bisa ya sampai mati ya teman-teman. Artinya sudah sampai waktunya dia tidak ada gitu. Jadi jangan dilepas. Kenapa? Karena kalau dilepas kasihan, dia ini sudah tidak bisa bersaing dengan binatang yang sejenis lainnya, karena bisa jadi kalah persaingan teman-teman. Kita kan tahu bagaimana hukum di hutan itu adalah hukum rimba ya, hukum rimba. Jadi tidak bisa kita itu hanya mau melihara ketika lucu-lucunya saja lalu dilepas begitu saja nanti atau kita buang. Tidak begitu teman-teman. Ketika kita sudah berkomitmen memelihara monyet semacam ini, maka kita harus mau memeliharanya sampai ia sudah dewasa atau sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ketika kita berkomitmen melihara monyet semacam ini, maka harus juga memikirkan libido mereka atau birahi dia ketika sudah sampai waktunya. Mungkin waktu kecil masih belum ya teman-teman, waktu kecil masih belum semacam ini masih belum ada birahi. Tapi kalau itu sudah nanti sudah masanya, maka dia itu sudah membutuhkan lawan jenisnya teman-teman. Dan ini juga kita harus pikirkan sebagai bentuk apa istilahnya ya, kita mengasihani dia selaku hewan yang juga butuh pelampiasan hasrat biologis dia ya teman-teman, selaku hewan. Tentu kita juga jangan hanya melihara yang satu jenis teman-teman, artinya yang hanya yang jantan saja, tidak. Saya di sini meliharanya dua teman-teman ya. Jadi ini juga sama bro. Yang ini tujuan saya apa? Ketika dia nanti sudah ketika dia sudah nyampe waktunya nih kawin, bukan nikah ya teman-teman. Ketika sudah nyampe waktunya kawin, dia itu ada tempat untuk melampiaskan hasrat biologisnya. Jadi dia itu ada lawan jenisnya, seperti itu Bruce Donna teman-teman. Ini jenis kelaminnya betina ya teman-teman. Kalau yang ini jantan. Jadi teman-teman juga harus memikirkan itu ke depan. Jangan hanya memelihara yang satu jenis gitu. Kasihan teman-teman. Ini juga sama dengan manusia teman-teman, butuh pelampiasan biologis ya teman-teman. Ya, sama dengan manusia seperti ini. Terutama jika sudah tiba waktunya masa birahi mereka. Kalau yang saya baca-baca di internet itu kisaran umurnya itu umur 5 tahunan teman-teman, baru dia itu sudah birahi. Begitu ya. Jadi pertama, ketika sudah komitmen memelihara monyet semacam ini, tentu kita harus komitmen menjaganya sampai dia tua, sampai dia sudah tidak lucu lagi. Yang pertama, yang kedua, kita harus memberinya lawan jenis teman-teman. Artinya kita harus memberi dia memelihara juga yang selawan jenisnya, atau kalau kita ada jantan ya kita harus juga pelihara betina. Ataupun kalau memang teman-teman tidak mau melihara keduanya, di tetangga atau teman-teman komunitas lainnya ada yang beda jenis teman-teman. Cuman kalau saya perhatikan sifat dari primata semacam ini, dia tidak mudah akrab teman-teman ya. Dia berkoloni, artinya kalau dia tidak kenal dari awal, dia itu balik nyerang teman-teman, walaupun lain jenis begitu. Jadi menurut saya harus dikenalkan mulai dari dia kecil, seperti saya saat ini teman-teman. Jadi ini kita kenalkan dari kecil, atau dari dia masih
usia muda, kita kira-kira begitu teman-teman, biar dia itu sudah familiar dan sudah akrab dengan lawan jenisnya teman-teman. Kalau kita mau pertemukan di sudah sama-sama tua, itu kemungkinan tidak akan bisa ngumpul teman-teman ya. Ini saja saya udah tidak seusia dari kecil sekali, atau dari dia masih baby. Ini kadang-kadang sering tidak akur teman-teman ya, sering apa istilahnya itu saling tengkar kira-kira begitu ya. Terus selanjutnya teman-teman, jangan lupa kita ngasih makan yang sesuai dengan pakan jenis primata. Dan biasanya pakan primata itu sama dengan manusia teman-teman, apa yang dikonsumsi manusia primata juga mau gitu teman-teman ya. Kecuali ada beberapa dedaunan yang kalau manusia mungkin harus dimasak, tapi kalau primata ini tidak teman-teman, seperti kangkung dan lain sebagainya dia langsung mau mengkonsumsinya teman-teman. Cuman untuk sayur-sayur atau hijau-hijauan itu saya jarang mengasihkannya teman-teman. Saya lebih sering mengasih di sini nasi ya teman-teman. Itu aja sih tips dari saya bagi teman-teman yang ingin mencoba memelihara jenis beruk atau jenis monyet apapun di rumah. Kita pertama harus komitmen memelihara dia sampai dewasa, dan juga harus kita mau memberinya tempat pelampiasan hasrat biologisnya ya teman-teman. Ya, sekian teman-teman, sedikit tips dari saya. Saya ajak perkenalan juga dengan yang satunya teman, karena selama ini yang saya pegang hanya yang jantan ini. Baik, kita ikuti saja ya teman-teman. Sudah berus. Ya nah, kena. Iya kena. Ya kena. Iya kena. Tako bet. Iya nah, ya kena. Iya. Kena. Teman-teman, yang Dona ini juga cuman tidak pernah, kalau saya pegang ini teman-teman, pegang perutnya itu langsung geli, kayaknya nggak mau gitu, jadi nggak mau ini. Jadi dia mau juga teman-teman ya sama saya. Ini yang betina teman-teman, ini agak agresif teman-teman. Kalau ini lebih agresif daripada si Bruce ini ya. Ini betina, yang itu jantan ya teman-teman. Ini teman-teman yang jantan ini. Nah, tuh.